Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan review terkait limit fungsi aljabar, teoremanya, konsepnya. Kemudian kalian juga mereview terkait sifat-sifat dalam fungsi trigonometri ya. Pada video ini hanya akan membahas terkait limit berhingga fungsi trigonometri, karena nanti limit tak hingga gitu ya untuk fungsi trigonometri maupun aljabar akan dibahas pada KD 2. Baik, seperti halnya limit fungsi aljabar, di dalam limit fungsi trigonometri juga terdapat beberapa teorema yang harus kalian hafalkan di situ. Hanya 1-2 teorema dasar yang akan kalian pelajari di sini, akan dibahas di sini, dan teorema tersebut akan menjadi dasar untuk menemukan teorema-teorema yang lain gitu ya. Yang membedakan limit fungsi aljabar dengan trigonometri adalah nilai x-nya. Jadi nilai x yang digunakan untuk mendekati, yaitu kalau aljabar adalah bilangan asli, tapi kalau fungsi trigonometri nanti lebih ke sudut, jadi dalam bentuk radian, 0, pi, pi per 2 dan sebagainya gitu ya. Baik, kita berangkat dari kasus menemukan salah satu teorema yang menjadi dasar dalam limit fungsi trigonometri ya. Perhatikan yang akan saya sampaikan di sini. Kalian perhatikan di sini ada suatu misalkan di sini lingkaran gitu ya. Nah, lingkaran sudut. Di sini bentuknya untuk kuadran 1. Posisinya sudutnya 0 sampai pi per 2 90 ya. Misalkan x adalah dalam radian sudut di sini ya, dan x-nya itu 0 sampai pi per 2 jadi kuadran 1. Maka BC sama dengan R sin x dan AD sama dengan R tangen x. Dari mana? Perhatikan. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena di sini kita terdapat segitiga. BC di sini, ya BC. Kita lihat cari sin x. Sin adalah depan per miring. Depannya adalah BC, miringnya adalah R. Kenapa R? Karena di sini adalah panjang jari-jarinya, ya. Kemudian di sini ada AD. AD ada di sini. Ada segitiga di luar lingkarannya, melebihi lingkaran ya. Kita cari tangannya. Tangan nilai x adalah depan per samping ya. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah jari-jarinya. Nah, ini OA. Berarti tan x sama dengan AD per R. Nah, kita ubah menjadi bentuk BC sama AD diperoleh hubungan seperti ini. Kenapa kita mencari ini? Nanti gunakan untuk mencari luas juring. Oke. Luas juring digunakan nanti untuk melihat perbandingan antara luas segitiga AOB ini, AOB sama dengan luas juring dan juga luas segitiga AOD ya. Luas juring dicari menggunakan rumus sudut yang ada di sini. Misalkan juringnya AOB ya, juring AOB. Nah, kita sudut yang ada di sini yaitu x dibagi dengan sudut total dan lingkaran yaitu 2pi. Kemudian dikalikan dengan luas lingkaran PR kuadrat, diperoleh setengah R kuadrat X ya. Kemudian kita bandingkan, karena luas segitiga AOB, AOB ini lebih kecil dari luas juring yang ada di sini, AOB, luas juring AOB, dan juga lebih kecil dari luas segitiga AOD, maka diperoleh perbandingan seperti ini. Kita masukkan untuk luas AOB seperti ini, diperoleh ini, luas juringnya ini, dan luas AOD-nya ini, ya. Kemudian kita operasikan, diperoleh hubungan seperti ini, sin x kurang dari tangan x. Dari sini kita sama-sama bagi dengan sin x semua, maka diperoleh 1 kurang dari x per sin x kurang dari 1 cos x. Ya, kemudian kita dekati nilainya menggunakan limit x mendekati 0. Ini menjadi seperti ini, semuanya kita dekati dengan limit, maka
untuk limit X lebih besar mendekati 0 dari 1 menggunakan teorema yang ada di limit aljabar, diperoleh nilainya adalah konstanta itu yaitu 1. Limitnya ini tetap karena yang kita cari. Kemudian limit ini kita masukkan untuk nilai X mendekati 0 ke dalam cos X nya. Cos 0 adalah 1, 1/1 berarti 1. Jadi diperoleh hubungan seperti ini. Karena kita dari kiri dekati nilainya adalah lebih besar dari 1 dan juga kurang dari sama dengan 1, berarti limit X mendekati 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, diperoleh ini. Ini adalah salah satu teorema dasar yang akan digunakan dalam limit fungsi trigonometrik untuk mencari teorema-teorema yang lain, ya. Nah, contohnya ini. Dari sini kita kembangkan. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X kan tadi 1. Bukan, maksud saya untuk mencari ini kita ubah. Nah, seper ini nilainya ini sama. Nah, di sini kan tadi diperoleh untuk limit ini itu nilainya 1, ya. Maka diperoleh untuk limit sin X per X sama dengan 1. Kita balik di sini, ya. Kemudian dari ini kita kembangkan lagi bisa untuk mencari apa? Mencari limit tangan, ya. Limit X mendekati 0 tangan X per X sama dengan kita ubah di sini menjadi sin X per X kali cos X. Nah, jadi tangan di sini kita ubah menjadi sin per cos, gitu ya. Kita pecah di sini untuk sin X per X sendiri, kemudian dikalikan dengan super cos. Menggunakan sifat teorema yang ada di limit aljabar, limit fx kali gx menjadi limit fx dikali limit gx, gitu ya, diperoleh ini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kalau tadi sin X per X adalah 1, maka super cos X kita masukkan nilai 0, maka hasilnya 1, diperoleh nilainya 1. Berarti diperoleh nilai tan X per X sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti sin tadi, diperoleh limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Ya, ini 2 teorema dasar ataupun 4 teorema dasar yang akan digunakan sebagai bekal mencari teorema yang lain, ya. Nah, dapat disimpulkan seperti ini. Ini rumus dasar dari limit fungsi trigonometri ada ini. Sin X per X sama dengan 1 limitnya, tan X per X 1, limit X per sin X 1, X per tan X 1. Ada 4 di sini, ya. Kalian tidak perlu mengetahui sebenarnya ini nanti dari perolehnya dari mana. Tidak akan keluar dalam ujian ya ini, ya. Hanya kalian perlu tahu ini saja, tidak perlu dihafalkan. Yang perlu kalian hafalkan adalah ini. Nah, kemudian dari rumus ini kita kembangkan lagi di sana untuk mencari nilai apa ketika variabel koefisien dari variabel x nya tidak 1, misalkan a ataupun b, ya. Limit sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 sin ax per bx kita kalikan dengan a per a, gitu ya. Diperoleh, kita ubah ini kita b nya kita pindah ke kanan, a nya pindah ke kiri, jadi gini. Nah, a nya tadi masuk, b nya pindah ke kanan. Nah, ini ya, sama saja nilainya. Tadi diperoleh kita di sini karena a nya sama, kita a nya sama nilainya ini ya, ax sama ax, maka kita hasilnya adalah 1, berarti nilainya adalah a per b. Limit untuk suatu konstanta nilainya konstanta tersebut. Ini kalian cari untuk nilai bx per sin x dibalik, ya, sama dikalikan, nyari tan x ax per bx sama nanti kemudian bx per tan ax sama caranya dikalikan dengan a kali a. Untuk sin ax per tan bx sama, kalian kalikan dengan ini dan juga ini. Tujuannya untuk memperoleh nilai 1 tadi. Ini 1, ini 1, berarti nilainya ini tinggal limit dari ax per bx nanti tinggal ini, gitu ya. Nilainya adalah ini. Itu adalah pengembangan dari beberapa limit dasar tadi menjadi bentuk-bentuk yang lain, gitu ya. Jadi dari ini kita simpulkan memperoleh ini ada 3 ataupun 6, ya. Ini 6 lagi teorema. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk memudahkan kalian untuk ketika
kalian mengerjakan soal gitu aja. Oke, biar lebih paham kita masuk ke pembahasan latihan soal. Di sini saya ada beberapa latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk menguji pemahaman kalian terhadap konsep-konsep limit fungsi trigonometri tadi ya. Ini masih dasar, jadi belum menggunakan sifat-sifat trigonometri ataupun identitas trigonometri, kita belum ya. Oke, ada 6 soal. Kita akan bahas bareng-bareng di sini 3 soal saja, A, B, sama C. Kemudian yang D, E, F kalian coba sendiri ya untuk latihan. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 3X dikurangi tan 2X per sin 6X ditambah 8X per tan 2X. Untuk yang B, limit X mendekati 0 sin kuadrat 6X per 3X kali tan 4X. Yang ke C, limit X mendekati 0 2 tan kuadrat 3X kali sin 2X per 4X kuadrat kali sin 6X. Pembahasannya seperti ini. Oke, untuk yang A, sebenarnya tinggal kalian menggunakan teorema yang telah dibahas di atas tadi. Ketika sin 4x per 3x kita menggunakan teorema limit sin ax per bx, berarti diperoleh a per b, berarti sin 4x per 3x adalah 4 per 3 gitu ya, gampang kan. Kemudian untuk tan 2x per sin 6x menggunakan rumus sin tan ax per sin bx diperoleh 2 per 6. Kemudian 8x per tan 2x diperoleh 8 per 2 gitu ya. Tinggal dioperasikan saja, nanti diperoleh limit x mendekati 0 dari fungsi tersebut adalah 5 ya. Kemudian yang B di sini sama kalian menggunakan teorema-teorema yang di atas itu ya. Sin kuadrat 6x per 3x kali tan 4x. Kalian pecah dulu. Sin 2 kuadrat 6x kan bisa ditulis sin 6x dikali sin 6x. Kita sederhanakan, sin 6x per 3x jadi satu kelompok, kemudian sin 6x per tan 4x jadi satu kelompok, karena sudah sesuai dengan rumus ataupun teorema yang sebelumnya gitu ya. Sin 6x per 3x limitnya adalah 6 per 3. Sin 6x per tan 4x limit x mendekati 0 nya adalah 6 per 4. Jadi diperoleh limit x mendekati 0 dari fungsi tersebut adalah 36 per 12 yaitu 3 gitu ya. Kemudian yang C, limit x mendekati 0 untuk 2 tan kuadrat 3x kali sin 2x per 4x kuadrat kali sin 6x sama dengan limit kita keluarkan duanya, karena disitu dia adalah konstanta, jadi tidak perlu diperhitungkan limitnya gitu ya. Kita bisa keluarkan saja. Jadi yang kita perhatikan adalah di situ tan kuadrat 3x kita pecah menjadi tan 3x kali tan 3x. Kemudian kita yang penyebut 4x kuadrat kita pecah menjadi 4x kali x. Jadi kemudian kita kelompokkan 3 tan 3x per 4x, kemudian tan 3x lagi per x, kemudian tan 2x per sin ax. Kita pecah-pecah, kelompokkan masing-masing menyerupai bentuk teorema yang kita bahas tadi di atas ya. Untuk tan 3x per 4x nilainya 3 per 4, itu kelihatan. Tan 3x per x nilainya 3 per 1. Kemudian sin 2x per sin 6x sama dengan 2 per 6 gitu ya. Nah, di situ tinggal dioperasikan saja, nanti ketemunya limit x mendekati 0 yaitu 3 per 2 gitu ya. Saya rasa ini masih mudah karena hanya menggunakan teorema yang sudah ada, jadi kita belum menggunakan belum memasuki contoh-contoh soal yang melibatkan penyederhanaan fungsi trigonometri ya. Jadi ada rumus-rumus kemarin yang banyak, kemudian ada identitas trigonometri belum kita bahas di sini. Kita masih membahas yang sederhana dulu untuk memahamkan kalian terhadap konsep-konsep limit fungsi trigonometri ya. Saya rasa cukup ya untuk pemahaman awal tadi ini.
Untuk soal yang DEF silahkan nanti kalian coba sendiri. Ketika masih belum ada yang paham silahkan ditanyakan, gitu ya. Oke, kita akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.